Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi akikah itu ya sesuatu yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kepentingan anak tersebut dan kedua orang tuanya. Artinya akikah itu ya, kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan kebaikan daripada anak tersebut. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita akan diharapkan daripada kebaikannya. Nah, kebaikan apa? Kata Nabi SAW, kullu mauludin marhum. Unun bi'aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan kebaikannya, syafaatnya di masa depan nanti dengan akikahnya. Nah, jadi kita itu diperintahkan oleh Allah SWT ya, untuk setiap kali kita dapat nikmat kita harus bersyukur. Setiap kali kita dapat nikmat kita harus bersyukur. Setiap hari kita dapat nikmat, setiap saat kita dapat nikmat. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita syukuri adalah yang terjangkau oleh kita. Walaupun kita sadari ya, bahwasanya tidak terjangkau itu lebih banyak. Yang tidak kita ketahui ya dengan panca indera kita itu lebih banyak daripada kita ketahui. Nah, sehingga Allah Ta'ala firman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seumpama kalian itu menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya dari saking banyaknya. Nah, sehingga apa? Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyukuri yang kita ketahui. Berarti yang paling sedikit, bukan yang paling banyak, yang paling sedikit itu. Nah, kalau yang paling sedikit itu kemudian kita tidak bersyukur, itu kan kebangetan banget gitu. Ya, kelewatan banget ini orang, nggak tahu syukur. Alias orang yang mengkufuri nikmat itu namanya gitu. Padahal nikmat itu salah satu yang bergelantungan dengan arsy Allah. Berlindung kepada Allah Ta'ala untuk supaya tidak dikufuri. Kalau semua dikufuri suatu nikmat yang Allah berikan pada hambanya, maka niscaya arsy Allah akan digoncangnya. Dan tidak akan diam kembali kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada pelakunya. Itu yang terjadi. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah. Jadi setiap sendi-sendi kita itu setiap hari itu harus dikeluarkan sedekahnya. Kenapa? Kita bersyukur. Sendi yang ada di dalam diri kita ada berapa? 360 sendi. Itu semuanya perlukan syukur. Kenapa? Semuanya bisa digunakan. Nikmat itu. Ya. Kalau semua tidak bisa digunakan, satu aja sakitnya luar biasa. Rambut kita keluar, ya. Tumbuhnya keluar, bukan ke dalam. Kalau ke dalam kira-kira gimana sakitnya? Kumis kita keluar, bukan ke dalam. Kok ke dalam gimana sakitnya? Itu semuanya nikmat daripada Allah Ta'ala yang harus syukuri. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang namanya syukur itu nggak harus selalu dengan sedekah. Ya, karena apa? Karena tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, membantu orang lain sedekah, menghilangkan segala gangguan yang menghadang di jalan itu sedekah. Nah, tapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat ya, itu seakan-akan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Apa sih kaitannya sholat duha itu kok selalu terkait dan identik dengan kekayaan? Karena orang yang sholat duha berarti orang bersyukur. Sedangkan orang bersyukur kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jadi orang kalau nggak mau sholat duha, ya nggak mau sholat duha dia harus mengeluarkan sedekah banyak. Paling sedikit 360 macam sedekah. Kalau dia nggak bisa, apalagi pelit, ya udah sholat duha aja. Kalau dia nggak mau sedekah dengan yang lainnya, ya sholat duha. Jangan sudah nggak sholat duha, nggak sedekah lagi, akhirnya kena azab oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan juga fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Setiap kamu dapat nikmat dari Allah Ta'ala, maka gunakan, syukuri. Maksudnya itu gunakan supaya disyukuri. Setelah kita menggunakan manfaatnya, nikmat betul ya, nikmat yang Allah berikan kepadaku ya. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah. Makanya kan salah satu anak saya itu kalau seumpama dia itu mendapatkan bingkisan atau barokah ya, ketika berdakwah sama saya, dia pulang-pulang dibilang alhamdulillah. Itu dari kecil itu bagus itu. Jadi sudah diajarkan seperti itu, alhamdulillah gitu. Jadi semoga yang bersangkutan dirahmati Allah Ta'ala
dijadikan orang kaya karena suka bersyukur pada Allah Ta'ala, insya Allah dibuka dengan ilmu laduni, insya Allah, dan semua saudaranya dan semua anak-anak kita, semua santri kita dan santriwati kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang paling banyak bersyukurnya, yang paling banyak duitnya, yang paling banyak kayaannya, yang paling banyak anugerahnya, yang paling banyak nikmatnya. Nah, asalkan apa? Dia suka bersyukur. Nah, tapi kalau sudah nggak pandai bersyukur, nggak usah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha tahu, lebih tahu daripada manusia. Manusia nggak bisa melihat batinnya, Allah Ta'ala bisa melihat batin. Ya lamu matusiruna wa tu'linun. Allah tahu dengan apa yang kau simpan, Allah tahu apa yang kau tampakkan. Nah, manusia nggak tahu. Nah, sekarang manusia saja, kita kasih makanan sama tamu, dilepein, nggak dilihat, kira-kira gimana kita? Mangkel nggak? Mangkel kan? Nggak suka kan? Sama Allah Ta'ala juga seperti itu. Makanya orang yang nggak bersyukur itu nggak ditambah nikmatnya. Nah, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan dan anugerahkan kepada seorang hamba itu adalah anak. Sehingga apa? Harus dilaksanakan syukurnya. Syukurnya apa? Kalau anak itu laki-laki, maka sembelih kambing 2. Kalau anak itu perempuan, sembelih kambing 1. Dan kalau tidak dilakukan, makruh hukumnya. Kecuali bagi yang tidak mampu. Faham? Tuntutan itu berlaku dari mulai dia lahir sampai 40 hari. Kalau dia itu selama 40 hari mampu, ada uang yang untuk dimakan, masih ada lebihnya, cukup untuk beli kambing 2 kalau laki-laki, kambing 1 untuk perempuan, maka dia makruh kalau tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Biasanya dianggapnya itu anak itu nikmat biasa, padahal besar. Berapa banyak orang yang punya anak, dia punya kekayaan banyak, dia mau sampai menghabiskan semua kekayaannya asalkan dia berikan anak. Kamu pas-pasan diberikan anak lagi. Nah, udah itu kita nggak mau bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah, jadi nikmat anak itu nikmat yang luar biasa, karena anak itu nanti akan menjadi jariah buat kita, akan menjadi berguna untuk kita di masa yang akan datang, sehingga harus dan patut kiranya untuk kita bersyukur. Jadi tuntutan untuk mengakikahi seorang anak itu adalah kepada kedua orang tua, ya, kepada ayahnya. Ayahnya nggak mampu, kakeknya, ya. Kalau ayahnya nggak ada, kakeknya, ya. Nah, kemudian kalau seumpama mereka itu nggak ada atau mereka tidak mampu sampai lewat 40 hari nggak mampu, maka gugur, tuntutannya gugur. Tapi masih diperintahkan. Artinya apa? Kalau dia melaksanakan sunnahnya akikah, maka tetap dia dapat pahalanya. Tapi tidak makruh lagi dia. Karena apa? Karena dia tidak mampu. Nah, kapan dia mampu? Orang tuanya itu mampu, atau anaknya sendiri sudah mampu, maka boleh dia itu mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, supaya orang tuanya dapat pahalanya dan dapat kebaikannya itu. Nah, oleh karena itu nanti ke depan nih, kalau seumpama dia itu belum akikah, lebih baik akikah dulu. Kalau dia itu bisa beli kambing dua-duanya, bisa beli kambing 2, 1 untuk korban, 1 untuk akikah, lebih baik. Tapi kalau enggak, ya udah akikah dulu. Nah, kalau masih ada lebihnya, baru korban. Nah, gitu. Nah, kalau seumpama dia mau gabungkan, mengikuti pendapat sebagian ulama, ya silahkan. Nah, ulama berpendapat bahwasanya boleh digabungkan antara akikah dengan korban.